Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah bahwa sampai dengan hari ini, yaitu Ramadan malam ke-29, Allah masih pilih kita. Allah masih berikan kita hidayah taufik sehingga kita termasuk orang-orang yang masih bertahan untuk melaksanakan siam Ramadan, saum Ramadan bersama seluruh rangkaian ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Harapan dan doa kita semoga semua amal ibadah kita dicatat oleh Allah SWT sebagai amal soleh dan diterima di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kemampuan kita untuk melangkahkan kaki masjid bukan karena kesolehan kita, bukan karena kita sehat, bukan karena kita rajin, tapi semata-mata karena hidayah taufik dari Allah SWT. Oleh karenanya hal ini harus kita syukuri. Kata Allah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Sebetulnya siapa yang bersyukur itu sebetulnya sama dengan mensyukuri diri sendiri. Allah tidak butuh disyukuri. Allah tidak akan bertambah keagungan dan kebesarannya dengan manusia semua bersyukur. Oleh karenanya jamaah rahimahumullah, marilah kita senantiasa mensyukuri segala apa yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk mengingatkan bahwa tujuan daripada saum sebagaimana surat Al-Baqarah 182 adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa tujuan akhir daripada saum Ramadan adalah membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Sebetulnya ini kaitannya dengan perbaikan bangsa, perbaikan negara, tapi banyak orang yang tidak menyadari. Karena Pak, ketika pribadi-pribadi itu menjadi orang yang bertakwa karena saumnya sungguh-sungguh, ibadahnya sungguh-sungguh, pada memasuki bulan Syawal akan mendapat predikat takwa. Pribadi yang bertakwa akan membentuk keluarga yang bertakwa. Karena pribadi yang punya akhlakul karimah tentu akan membentuk keluarga yang berakhlakul karimah. Kalau keluarga berakhlakul karimah akan membentuk masyarakat yang berakhlakul karimah. Masyarakat yang berakhlak karimah akan membentuk bangsa dan negara yang berakhlak. Oleh karenanya kerusakan sebuah negara, sebuah bangsa karena tidak ada pembentukan pribadi-pribadi. Pribadinya jahat akan membentuk keluarga yang jahat. Keluarga yang jahat akan membentuk masyarakat yang jahat, akan membentuk masyarakat yang korup. Maka bangsa dan negara juga tidak akan lepas dari korup dan jahat tersebut. Oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, takwa, betapa pentingnya takwa sampai Allah menyebut di dalam Al-Quran sebanyak 258 kali kata takwa Allah ulang-ulang, yang terdiri dari berbagai kata. Allah sebutkan di dalam Al-Quran kata takwa dalam bentuk fi'il madhi, kata kerja bentuk lapo, Allah sebutkan sebanyak 27 kali. Kemudian dalam bentuk fi'il mudhari' yang dalam bahasa Indonesia adalah artinya adalah kata kerja yang akan datang atau sedang dan akan terus menerus dikerjakan, itu fi'il mudhari'. Allah sebut sebanyak 54 kali. Dan Allah sebut kata takwa dalam bentuk fi'il amar, kata perintah. Ittaqullah, itu kata perintah, itu fi'il amar. Allah sebut sebanyak 86 kali. Dan Allah sebut kata takwa dalam bentuk masdar, kata asal, juga sebanyak 86 kali. Dan kata takwa sendiri dalam bentuk takwa adalah Allah sebut sebanyak 17 kali. Betapa berulang-ulangnya Allah sebutkan. Kenapa? Karena menunjukkan pentingnya takwa. Oleh karenanya takwa di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur ayat 52 yang berbunyi
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah dan takut kepada Allah, wa yattaqhi dan takwa kepada Allah, fa ulaika humul faizun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi Allah gabungkan kata takwa di sini dengan kalimat khasyah, artinya takut. Kenapa? Karena di dalam takwa itu harus ada 3 unsur. Satu adalah hub, cinta kepada Allah. Orang bertakwa kalau tidak cinta kepada Allah, dusta, tidak mungkin. Yang kedua adalah khasyah atau khauf, takut kepada Allah. Yang ketiga adalah raghbah, yaitu berharap kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa itu cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tapi berharap kepada Allah. Ini 3 unsur yang tidak dipisahkan di dalam takwa. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa 3 unsur tersebut adalah antara khasyah dengan raghbah, antara takut dan berharap, ibarat 2 sayap. Sedangkan hub, cintanya adalah tubuhnya. Jadi antara tubuh dengan kedua sayap itu tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya masalah khasyah, sebagaimana dikisahkan ada seorang ahli hikmah namanya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam adalah orang yang ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa, tapi tawaduknya luar biasa. Ketika beliau ditanya oleh seorang temannya, juga seorang alim yang namanya Isam bin Yusuf Al-Bakhi. Disebut Al-Bakhi karena dari daerah Balkan. Beliau ditanya, "Kaifa tusolli? Bagaimana Anda salat wahai Hatim Al-Asam?" Jawab beliau apa? "Amsi ilal masjidi bil khasyah." Ketika aku mau berangkat ke masjid, rasa takut yang ada di dalam dadaku. Kenapa? Karena saya mau bertemu dengan Allah, saya berdialog dengan Allah, saya mau berkomunikasi dengan Allah, saya mau beraudensi dengan Allah. Takut dosa-dosaku yang telah aku kerjakan masa lalu. Wa adkhulu biniyah, kemudian sampai di masjid, adkhulu biniyah, aku menata niatku dengan baik, niat salat dengan baik. Yang perlu dicatat, niat adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Jadi orang ketika berangkat dari rumah berangkat ke masjid pun niatnya sudah mau sholat. Wa aftahu bitakbir, dan aku mulai sholat itu dengan takbiratul ihram. Wa aqra'u bitartil, dan aku membaca Al-Quran mulai dari Fatihah atau surat-surat pendek. Aku baca dengan tartil, dengan pelan-pelan, bukan dengan cara cepat yang tajwidnya panjang pendeknya tidak jelas. Wa arka'u bil khudu, dan aku rukuk dengan rasa rendah diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Jadi orang yang sedang sholat itu hendaknya merasa rendah di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah. Wa asjudu bil khudu, dan aku sujud pun dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Wa usallimu bitasbih, dan aku segera salam. Wa amsi, kemudian kata Hatim Al-Asam, wa amsi ilal bait bil khasyah, dan aku pulang ke rumah setelah selesai jamaah, aku pulang pun dengan rasa takut. Kenapa? Takut sholatku tidak diterima, takut sholatku ada yang banyak yang kurang. Maka apa jawaban Isam bin Yusuf Al-Bakhi? Kalau sholat itu begitu, berarti selama ini aku belum pernah sholat. Wahai khatib, jamaah rahimani wa rahimakumullah, takwa dengan khasyah, ya, khasyah dengan takwa Allah gabung dalam surat An-Nur tadi. Oleh karenanya pertanyaannya terus, apa jaminan untuk orang yang bertakwa? Al-Quran sudah banyak memberikan jawaban. Orang yang bertakwa akan dijamin surga. Kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu bermohon ampun kepada Allah. Wa jannatin ardhuha samawati wal ard, akan dijadikan surga yang luasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dan surga itu uiddat lil muttaqin, disiapkan kepada orang yang bertakwa. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa mengatakan bahwa di dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah surga dan neraka itu sudah ada. Maka Al-Quran menggunakan kata uiddat, bukan belum diciptakan. Malaikat tidak pernah disuruh Allah melihat surga dan melihat neraka. Dan kelak seorang yang meninggal dunia ketika di alam barzah, dia akan diperlihatkan Allah, akan masuk surga atau neraka. Surga diperlihatkan bagi orang-orang yang sudah di alam barzah.
Kalau dia memang calon masuk surga, neraka juga diperlihatkan ketika dia memang calon penghuni neraka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah orang yang bertakwa, Allah jamin akan diberikan solusi, jalan keluar terhadap masalah dan problem yang dihadapi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan makhrajan, jalan keluar, solusi problem yang dihadapi. Dan Allah buktikan bagaimana Nabi Musa dengan anak buahnya ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Waktu itu jarak sudah dekat. Sementara Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam dan anak buahnya sudah menghadapi Laut Merah. Maka kata kaumnya Nabi Musa mengatakan, qala ashabu Musa, dan berkata anak buah Nabi Musa, inna lamudrakun, kami akan ketangkap oleh Fir'aun. Dia khawatir, dia rasa takut. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla, Nabi Musa kalla, tidak akan. Inna ma'ya rabbi sayahdin, Tuhanku bersamaku dan akan memberikan petunjuk kepadaku. Akhirnya apa? Allah selamatkan. Begitu juga Nabi Yunus, ketika beliau naik kapal karena kelebihan muatan, dari hasil undian berkali-kali ternyata jatuh kepada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dibuang, dilemparkan ke lautan, ditelanlah oleh ikan besar. Di dalam Al-Quran disebut dengan wadzannuni idzahaba mughadiban fadzanna alan naqdiru alaih, ditelan oleh ikan nun. Allah selamatkan. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, falaula annahu minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi masun. Seandainya Nuh bukan ahli zikir, orang yang ahli zikir tentunya adalah orang-orang yang bertakwa. Minal musabbihin, selalu membaca tasbih, selalu berzikir kepada Allah. Seandainya Nuh bukan ahli zikir, lala bisa fi batnihi ila yaumi masun, niscaya Nuh akan ada dalam perut ikan ila yaumi masun, sampai hari kiamat. Ini janji Allah sudah dibuktikan. Orang yang bertakwa akan diberikan solusi hidup, problem apapun yang dihadapi, pasti Allah berikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena jamaah rahimahumullah, takwa sekali lagi adalah merupakan tujuan akhir dari Ramadan. Ramadan insya Allah tinggal 2 hari lagi. Hari ini malam ke-29. Kalau malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam ke-28 kemarin kita belum sempat untuk mencari Lailatul Qadar, masih ada 2 hari. Karena apa? Karena Lailatul Qadar kalau hitungan, kalau kalkulasi pahala, kalau Lailatul Qadar itu dimulai dari maghrib, karena namanya Lailah itu malam. Kalau dimulai dari jam 6 sampai jam 4 taruhlah hitungan 10 jam. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruh. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung tahun 83 tahun. Kalau 10 jam, 83 tahun dibagi 10 jam, berarti 1 tahunnya ibadah 1 jamnya sama dengan pahalanya 8,3 tahun. Kalau kita membaca 10 ayat Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, ya, dalam 1 jam kita mentelaah, kita mentadaburi Al-Quran, kita membaca tafsirnya, kita membaca terjemahnya, kita renungi maknanya, kita renungi hatinya. Allah catat 1 jam ibadah kita membaca Al-Quran dalam malam Lailatul Qadar sama dengan membaca Al-Quran selama 8 tahun 3 bulan. Sangat luar biasa. Oleh karenanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, sayang kalau kita sehat, kalau kita ada waktu, ingat orang-orang yang ditinggalkan Allah, orang-orang yang dilalaikan Allah adalah Allah sibukkan dengan kehidupan dunia. Kalau orang sibuk ngurusin dunia, tidak sempat untuk melakukan ibadah, ingat, berarti Allah meninggalkan dia. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri, inna min alamati i'radillahi ta'ala anil abdi yaj'alahu suglahu fima la ya'nihi. Kata Hasan Al-Basri, tanda-tanda seseorang ditinggalkan Allah, Allah berpaling darinya adalah ketika Allah sibukkan dia dengan urusan yang tidak penting, yang bukan urusannya. Kalau ngurusin dunia tidak akan habis. Kenapa? Dunia, harta itu ibarat air laut, makin diminum makin haus. Makin banyak dunia, orang makin rakus. Karena apa? Karena tidak ada rasa takwa kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah.
Itulah jemaah rahmatullah yang dapat saya sampaikan. Satu ayat sekali lagi surat An-Nur ayat 52, Allah menggabungkan takwa dengan khasyah. Oleh karena harapan kita setelah lebaran kita harus menggapai sertifikat takwa. Jadi tolak ukurnya, makanya bulan Syawal Ramadan itu artinya adalah membakar. Jadi membakar dosa selama 1 bulan. Sedangkan Syawal artinya adalah peningkatan. Jadi saum Ramadan dan seluruh rangkaian ibadah di bulan puasa diterima atau tidak tergantung nanti setelah Syawal. Setelah Syawal amal ibadahnya berjalan di tempat atau meningkat. Kalau meningkat daripada sebelum Ramadan, berarti kita termasuk orang-orang yang mencapai target, yaitu harapan untuk melaksanakan ibadah puasa adalah sesuai dengan tujuan kita, yaitu la'allakum tattaqun. Itulah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.